Halo teman-teman Promedian semua, hari ini hari yang sangat berbahagia sekali karena ini episode pertama ya. Kalau ngobrol bareng Sound Engineer. Nah itu dia. Jadi mungkin kedepannya akan ada banyak konten kita ngobrol dengan orang-orang yang mungkin punya dampak besar di dunia audio supaya kita bisa sama-sama tahu info atau mungkin tips-tips menarik yang ada di dunia audio sendiri. Nah, kali ini gue nggak sendirian karena gue udah ditemani oleh Mas Erisko. Wuh. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu mungkin karena biasanya orang-orang di belakang panggung itu susah terkenal ya Mas. Biasanya begitu, jarang dikenal. Yang tahu malah hanya orang yang mungkin bermain di dunia yang sama ya, gitu. Nah, satu tapi frekuensi lah. betul. Nah, Mas Erisko ini sendiri sedikit info. Jadi Mas Erisko ini dulu pernah bekerja di salah satu distributor juga ya Mas ya. Lalu memegang menjadi brand spesialis ya. Ya, lebih kayak gitulah ya. Ya, jadi lebih ke brand produk spesialis. Produk spesialis, betul. Produk spesialis untuk salah satu mixer yang kita sangat tahu namanya. Lalu juga Mas Erisko juga malang melintang. Waduh, malang melintang. Malang melintang. Kayak pohon dia jadi. Jadi Mas Erisko juga sering ada di event-event besar seperti Java Jazz, Synchronize, lalu Warehouse Project. Yes, jadi banyak-banyak event-event besar yang memang pernah dipegang oleh Mas Erisko untuk mixing audionya. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih dalam kira-kira gimana ceritanya dia bisa masuk dunia pro audio ataupun mixing dan lain sebagainya. Siap ya Mas ya? Siap. Mas, lu tuh masuk dunia audio nih udah berapa lama sih? Gua kerja di dunia audio itu kurang lebih udah hampir 15 tahun lah. 15 tahun. Tapi 15 tahun ya? Untuk ngikut sama event-event itu baru terhitung dari 2010, 2011, 2012. Pas pertama kali banyak kerja di distributor yang lama. Oke. Itu tapi pertama kali. Lu sendiri kenapa? Gue tuh yang penasaran, gue belum pernah tanya tuh, lu kenapa bisa terjun ke dunia audio? Awalnya tuh kenapa? Kalau pertama kali awalnya tuh dulu aku lebih banyak ngeband sebenarnya, main drum dulu. Di ada band juga. Terus pertama kali terjun di audio itu gara-gara rekaman sebenarnya. Jadi gue pernah bikin album sama band lama. Terus interestnya pertama kali gara-gara ngeliatin orang pas mixing kok kayaknya seru ya, bisa adjust ini sendiri. Terus kayak kalau kita kan biasa kalau misalnya main gitu kan kadang-kadang kicknya kurang lu nih atau misalnya vokalnya kurang gimana. Nah kalau misalnya waktu itu punya prinsip di kepala kayak kalau gue bisa lakuin sendiri kenapa gue mesti minta tolong sama orang. Betul. Lebih ke arah situ sih sebenarnya. Terus tahun 2000 mungkin sekitar tahun 2006 lah, 2006 atau 2007. Itu lu tahun 2000 waktu pertama kali lu mulai itu, maksudnya lu udah SMA, kuliah? Lebih tepatnya sih udah kuliah sih, udah kuliah. Udah kuliah waktu itu ya. Kuliah. Lu sekolah ini juga ya? Sempat menekuni? Sempat. Jadi sempat masuk ke salah pendidikan satu ya? kampus multimedia lah istilahnya di Jakarta dulu. Itu setauku dia franchise dari luar juga. Oke. Akhirnya ngikut di kampus itu untuk ngambil audio engineering lah. Oh jadi memang secara formalnya lu sempat mengenyam pendidikan sebagai audio engineer ya? Iya, sempat. Tapi basicnya terinspirasinya karena lu seneng ngelihat orang mixing di waktu recording gitu ya? Jadi awalnya tuh kok pernah dulunya awalnya banget kan karena gue main drum. Terus orang kok bisa ngasilin suara kick yang beda-beda. Yang dulu kita bilangnya suara kicknya nendang ya. Ada yang suara kicknya nendang, ada yang suaranya punch. Kok gimana bikin suara kick yang bulat atau kayak gimana. Nah pertama kali lebih tertantangnya seperti itu. Oke. Akhirnya mulai dari situlah. Apakah setelah itu berapa lama berarti sebelum lu masuk kuliah tuh?
Atau waktu pas bikin album itu udah kuliah? Belum kan? Belum. Jadi seingatku sih kampus itu baru buka itu tahun 2012 kalau nggak salah. Nah sebelumnya gue memang lebih banyak terjun di dunia itu sebenarnya waktu itu awal banget diajarin sama temen. Jadi sama temen tuh kayak dikasih tahu ini loh caranya nge-EQ tuh kayak gini, terus caranya pakai kompresor tuh seperti ini, apa itu kompresor, apa itu gate, apa itu EQ gitu. Waktu itu diajarin cuma bener-bener basic banget. Nah dari basic itu terus kok kayaknya makin menyenangkan ya gitu. Tapi gue pernah dengar sedikit info lah dari cewek lu sendiri kalau nggak salah gitu. Lu kata deh waktu pada masa-masa lu suka belajar, lu suka denger pakai headphone cuma denger frekuensi bunyi nging gitu. Yes, betul. Maksud gua lu audio freak banget ya? Nggak tahu juga ya kalau misalnya dibilang sampai audio freak banget enggak, tapi gua lebih banyak menganalisa dari situasi sekitar. Jadi kalau misalnya gua dengar kadang-kadang kalau misalnya gue dengar bunyi noise atau apa, nah gue coba analisa ini kira-kira di frekuensi berapa, walaupun itu kan sifatnya random ya gitu, tapi gue coba untuk milah-milah lah, ini di frekuensi berapa, ini kalau yang ini low-nya di frekuensi berapa, kalau yang ini high-nya di frekuensi berapa, kira-kira seperti itu. Nah dari situ kemudian ya baru mulai banyak belajar lagi. Oh ternyata ada yang namanya sine wave, ada yang namanya pink noise, ada yang namanya white noise, ada yang namanya brown noise, apapun itu. Terus akhirnya mulai ngulik deh. Zaman itu YouTube sih udah ada, tapi belum banyak yang mengupload seperti itu. Betul, informasinya belum banyak ya. Informasinya belum banyak sampai akhirnya kita pelan-pelan, gua sendiri pelan-pelan mulai cari tahu gitu loh. Ini apa sih maksudnya pink noise? Ini apa sih? Nah waktu itu kebetulan ada temen yang kerja di dunia audio. Akhirnya kita mulai gue sendiri akhirnya mulai coba nanya ini maksudnya sine wave apaan sih, gunanya buat apa sih. Lu mulai nyari-nyari tahu dari kenalan-kenalan lu gitu. Nah akhirnya mulai belajar. Pertama kali itu dijelasin deh sama dia. Jadi kalau misalnya ini ada sine wave 100 Hz atau berapa Hz gitu, maksudnya sine wave itu apa, maksudnya square wave itu apa, triangle itu apa, sawtooth itu apa. Akhirnya mulai belajar sampai akhirnya bisa mengaplikasikan itu sendiri ke ya buat kerjaan. Tapi kan yang lu pelajarin berarti cukup detail ya? Lumayan detail. Kepake nggak? Di dunia realitanya sebenarnya nggak terlalu kepake, tapi itu bisa menjadi fondasi untuk kita mengaplikasikan ke kerjaan kita. Jadi misalnya contohnya kayak ada beberapa orang yang suka suara kick kalau misalnya nggak dapat low-nya, itu kan kita bisa aja tuh kalau dari mixer kita kirim bunyi pink noise. Kita filtrasi di 60 Hz-nya, terus kita sidechain, terus kita gate supaya dia 60-nya setiap kali kicknya nembak ya, dia bisa ngeluarin 60 Hz-nya itu. Nah itu hal-hal seperti itu yang sebenarnya lebih teraplikasi gitu loh. Kalau pada dasarnya detail banget berarti ya. Lumayan. Itu pun sebenarnya sendiri juga bisa dapat begitu gara-gara ngobrol sama engineer lain, terus belajar trik-trik baru. Kalau gua sendiri awalnya sih pertama kali memang ada, namanya masih baru kali ya, agak-agak ngikut orang itu kan malu ya. Jadi kayak kalau misalnya ngikut ada crash course atau kursus singkat kayak gitu kan, terus kita ya ngikut, ya aku biasa duduk paling belakang tuh, terus cuma dengerin dulu aja, terus nggak mau, jarang banget nanya gitu. Berarti pada zaman lu main atau lu belajar sound system itu masih di era speaker tuh bulky banget. Iya betul. Ya? Yang powernya gede-gede, yang yang ukuran 3-way gitu, yang ngangkatnya mesti bertiga. Gua dulu dan itu mixer pada zaman itu tuh masih gede-gede 12 channel. Yes, betul. Banyak analog. Yes, banyak karena analog. Dulu gue inget banget tuh di sekolah gue dulu itu ada mixer 12 channel. Itu ukurannya meja ini berapa nih? Ini hampir semeter dia. Segini. Gue lupa tapi tipenya apa ya. Cuma segini. Yes. Itu cuma 12 channel. Betul. Gue bilang gile nih mixer. Gue kalau inget-inget ya. Dan itu speaker juga gue nggak tahu speaker apa, tapi kotaknya lebih gede daripada alat barang ini. Jadi lebih lebar. Ada 4 speakernya. Gue bilang dan apa? Ya. Betul. Memang pada zaman itu
aku kan belum ngikut rental, lebih banyak ngikut untuk yang kayak studio lah istilahnya gitu kan. Saat itu belum kenal yang namanya plugin, itu pun belum. Wah. Belum kenal plugin. Jadi benar-benar masih mindsetnya gitu, kalau mau EQ nyarinya mixer. Betul. Atau akhirnya dari situ baru mulai kenal, oh ternyata ada istilahnya namanya parametric EQ yang pakai rack. Terus cara kirimnya gimana? Oh ternyata pakai insert. Nah tapi zaman itu nyari source untuk nanya ke orang, ini gimana ya caranya pakai insert gitu tuh masih susah. Tapi memang menurut gue ya, gue perhatiin engineer yang memang lahir di tahun 2000 bahkan 2000 ke bawah gitu, gue yakin pengalamannya sih itu top banget sih. Karena dulu benar yang lu bilang, source-nya sedikit. Jadi pilihannya cuma dua, kita nyobain sendiri atau enggak kita nanya orang yang udah tahu. Itu kan. Dan itu kita juga nyobain sendiri itu keep trial and error. Jadi misalnya bikin white chord gitu kan. Dulu pertama kali bikin white chord itu kayak ngesennya bisa, ngeriternnya nggak bisa. Ini gimana nih ceritanya gitu kan? Maksudnya apa wiringnya salah apa sih? Nah saat itu untuk nyari source gimana cara ngeriternnya itu gue masih buta gitu. Akhirnya nanya lah. Itu nanya sampai aku harus pergi jalan ke Bogor. Jadi aku janjian sama ada temenku di sana gitu. Terus dia bilang, ya udah lu bawa ke sini aja alatnya gitu kan. Nggak paham itu sama sekali, benar-benar buta banget gimana caranya ngesen sama ngeriten. Padahal ada beberapa teman di Jakarta yang mereka pemain gitar atau pemain bass yang udah terbiasa gitu loh. Cuma ada beberapa orang yang ya kalau ngesen gini caranya, ngeriten gini caranya gitu, tapi nggak sampai detail. Jadi kayak misalnya konektornya itu benar-benar dibuka, terus dikasih tunjuk. Nah ini yang plusnya, ini minusnya, ini untuk ngirimnya, ini untuk returnnya. Akhirnya jadi orang kadang-kadang infonya cuma secukupnya aja. Aja gitu. Gak bisa dibilang pelit ilmu ya, mungkin karena mereka juga ya keterbatasannya mungkin sampai segitunya aja gitu. Cuma kita juga ya udah cari yang emang benar-benar source-nya bisa dipercaya gitu. Berarti dulu lu sebelum masuk ke dunia live audio, live mixing, lu berarti masuknya lebih kenal dulu recording. Iya, awalnya tuh dari recording. Iya, pertama kali. Jadi awalnya recording itu pun sendiri sebenarnya aku yang masih nyari sampai sekarang itu adalah caranya ngerekam pakai tape machine. Tape mesin ya. Ini. Ya kayak ini si tetuanya nih. Ya, sesepuhnya. Tetuanya ini. Jadi aku sempat belajar memang di kampus dulu, dikasih tahu kalau zaman dulu tuh kalau orang misalnya rekaman zaman dulu itu kalau orang rekaman tuh mereka benar-benar pakai tape, jadi one take only gitu. Jadi antara satu atau kalau misalnya lu udah pitanya udah habis, ya udah lu mau nggak mau mesti beli pita lagi. Itu kayak salah satu band tuh Haji Roma Irama tuh kan rumornya kan iya kan? Iya betul. Rumornya mereka adalah mereka tuh semua lagunya itu live itu, live recording, sekali jalan, jadi. Betul, sekali jalan karena kalau enggak emang costnya gede banget sih. Costnya gede banget. Sampai pertama kali aku tahu tentang rekaman kan langsung ke DAW. Udah ada ya. Ya, jadi prinsipnya waktu itu ya udah kalau lu salah ulang. Udah, atau enggak berhenti aja, lewatin terus nanti tinggal take ulang lagi. Nah, aku nemuin memang ada enaknya di situ. Tapi kadang-kadang yang lebih bikin challenging itu adalah saat kalau kita di live. Nah, itu kayak ada dalam tanda kutip lah ya, kayak ada sensasi one take only. Jadi satu lagu yang lo bawain ya udah itu untuk hari itu aja. Jadi kayak ada rasa ya udah gue mesti surfing ini lagu sebagus mungkin gitu loh. Nah itulah kenapa kalau misalnya aku udah mulai terjun ke dunia live gara-gara itu. Menurut lu perlu nggak sih seorang audio engineer itu belajar recording juga? Kadang kan mungkin dia gue cuma pengen live mixing aja deh, udah deh. Perlu banget ya. Perlu sekali. Jadi kalau di dunia gua karena untuk saat ini aku lebih banyak live gitu loh. Tapi aku ada basic di recording betul. Nah di recordingnya itu sendiri sebenarnya ada beberapa hal yang kita nggak bisa temuin di live. Misalnya contohnya masalah take.
Terus persiapan kita mau pakai mikrofon apa, terus kayak misalnya kita adjust sama bentuk ruangannya gimana. Ya. Tricky banget memang gitu. Tapi begitu untuk zaman sekarang yang hampir semuanya menggunakan samples, gue lebih ngelihatnya musik itu lebih ada rasa recycle. Jadi kayak cepet aja gitu loh. Jadi kayak cuma berapa kali bisa dipakai lagi. Ya, jadi dia nggak bertahan lama. Terus mereka bikin lagi. Sedangkan kalau musik-musik yang lama itu lebih ada rasa kayak ya evergreen, karena mereka benar-benar ngegarapnya itu nyiapin drum, gua harus pakai kick ukuran berapa, headnya bagaimana, apakah adjust ke ruangannya oke atau enggak, kayunya berapa ply, kalau kita ngomongin dari sisi drum. Iya. Belum lagi kita ngomongin dari sisi gitar atau betul. Kayak gitunya, dan itu challenging buat di studio. Dan studio zaman dulu tuh mungkin waktu zaman belum ada plugin ya, bayangin kalau misalkan satu efek, sekarang dulu kan efek yang bagus itu kan adalah satu biji cuma kompresor doang. Ya. Satu biji apa doang. Sekarang satu unit isinya udah bisa kompresor, ada gate-nya, ada EQ-nya, ada apa-apa. Betul. Jadi dalam bentuk studionya juga udah pasti ruangannya besar, barangnya banyak. Betul. Jadi memang kalau gue dulu di studio, pas pertama kali kerja di studio, kita cuma punya satu mikrofon. Jadi kadang-kadang satu mikrofon itu belum tentu cocok untuk semua penyanyi. Betul. Nah, itu trikinya adalah gimana kita bisa membuat supaya suara mikrofon ini cocok sama jenis lagunya, sama caranya, style of singingnya dia, sama karakter voicingnya dia, phrasingnya dia juga ngaruh gitu loh. Dan itu belum tentu bisa masuk gitu loh. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita di recording itu ada beberapa yang ya udah, itu mikrofon ya udah kita coba dulu yuk pakai ini, cabut gitu kan, terus pasang lagi pakai yang ini baru lagi. Tapi gue juga pernah dengar tuh, katanya orang zaman sekarang mikir kan, pokoknya orang zaman sekarang terlahir bisa nyanyi atau bisa recording, beli mic langsung nyumen. Wah. Bayar dynamic yang seri tinggi. Itu menurut gua agak meleset konsepnya sih. Padahal gue pernah dengar satu info bahwa ada salah satu rekaman lagu Celine Dion bahwa di situ Celine Dion nyanyi pakai SM57. Iya, betul. SM57 kita tahu loh fungsinya itu biasa buat nodong snare. Betul. Ambil resonan bawah. Betul. Buat todong biasanya tuh. Iya, dan itu pun sendiri sebenarnya secara terkonsepnya sendiri, gue bisa bilang nggak salah, karena zaman dulu itu kalau misalnya kita rekaman mau pakai dynamic pun sebenarnya nggak ada masalah. Orang kan yang penting tahu hasil resultnya terakhir. Balik-baliknya lagi adalah gimana musiknya ini bisa representatif. Betul. Udah, kita mau rekamannya mau pakai mikrofon murah, mau pakai mikrofon mahal, yang penting jadinya nih loh. Iya, apa caranya mereka ngerepresentasin. Makanya kalau untuk vokalis, biasanya yang gue kejar adalah penjiwaan sama naratifnya dia dulu. Iya. Ada beberapa vokalis yang mungkin secara teknik dia nyanyi nggak seberapa gitu loh, tapi dia bisa merepresentasikan lagunya itu benar-benar cerita. Itu yang bikin orang jadi begitu dia dengerin, oh enak ya gitu. Salah satu yang legend emang almarhum Glenn ya. Yes. Emang nyampe. Emang ya, karena recording itu kan kalau source data atau audio yang di tag nggak bener juga ya percuma juga. Betul. Itu kan ibarat kata kan sound engineer itu kan lu beli barang di pasar ya semurah mungkin, seini mungkin, yang penting orang tahunya kalau udah di restoran jadinya bagus, di piring tuh udah appetize gitu. Jadi lihat tuh udah kayak aduh enak banget. Dia nggak tahu padahal dari pasar itu wortel awalnya udah ada uletnya. Nah iya kayak gitunya sih, benar. Jadi dimasak yes. dan ya sama juga kayak recording berarti gitu ya. Betul. Jadi pada dasarnya adalah ini kalau gue belajar dari beberapa senior gue sih, mereka selalu bisa bilang apakah semua orang bisa nyanyi, bisa. Tapi apakah musiknya cocok atau enggak, itu urusan ya tinggal pemilihan. Makanya ada musik director, ada vocal coach, ada macam-macam di produksi itu gitu loh. Jadi belum tentu semua orang bisa nyanyi, bisa gitu loh. Menurut gue bener Mas, semua orang bisa nyanyi, tapi
nggak semua orang harus ngeluarin suaranya. Contohnya gue. Ya. Maksudnya kita mau Contohnya gue bisa nyanyi. Gue kalau cuma ngomong bisa nyanyi, gue bisa nyanyi. Tapi lo mau denger gak kalau lu pakai headphone nih? Iya. Jadi makanya apakah maksudnya itu tinggal masalah dari kecil kita terbiasa nyanyi atau enggaknya. Kayak hal-hal kayak begitu tuh sebenarnya kayak jadi rancu gitu loh. Suara gue nggak bagus, enggak, lu bisa nyanyi tapi belum tentu suara lu ini cocok gitu loh untuk bernyanyi gitu loh. Jadi kalau makanya kan ada kebiasaan kita kayak misalnya kita sering makanan gorengan atau apa segala macam itu kan suaranya jadi kayak gua gini sengau atau jadi serak gitu kan, apalagi kalau ya kita berdua heavy smoker atau minum gitu kan. Itu bisa menciptakan kultur sendiri. Akhirnya ada orang yang memang butuh suaranya ya serak seperti itu, akhirnya jadilah kayak begitu. Cek 1. Nah, ini juga suaranya. Ya, jadi ada hal-hal di situ yang bisa jadi ambigu lah istilahnya. Jadi belum tentu orang yang nggak paham. Ada orang yang begitu mereka nyanyi di kafe, di bar atau di gereja, mereka ngerasa suaranya cocok gitu loh. Padahal belum tentu suara gue oke, fit di lagu ini, tapi belum tentu di lagu lain cocok. Belum tentu, yang terakhir belum tentu orang mau denger. Belum tentu orang mau denger. bisa seperti itu. Sama orang mau nerima biasanya. Ya, kayak gitu. Jadi in general adalah gimana kita bisa bawa representasi lagunya itu. Jadi maksudnya ini buat personal gue sendiri ya. Buat personal gue sendiri, gue suka sama Ariel Noah. Caranya dia style singing gitu. Bukan kenapa-napa, karena dia mau dikasih mikrofon apapun dia bisa keluarin narasinya. Tinggal masalah mikrofon ini bisa nge-capture seberapa dalam. Ini menurut gua gitu loh, seberapa dalam ke musiknya itu. Jadi dia mau dikasih merek A, merek B, merek C, merek D gitu kan. Terus tinggal dia nyocokin sama chordnya dia nyanyi. Habis itu dia tinggal ya udah, engineer-nya tuh tinggal nyocokin gitu. Sama suaranya atau gimana ya. Tapi yang gua selalu lihat adalah di setiap lagu yang dia nyanyiin itu pasti narasinya tuh keluar. Gitu. Makanya dia begitu dia ke live mau apa segala macam gitu kayak ya udah konstan aja. Oke, Mas Eris, lu kan udah lama di dunia audio ya. Lumayan. Ini karena nanti yang nonton mungkin bukan cuma orang yang ngerti audio, tapi orang yang mungkin belajar audio atau orang yang lagi baru punya niat. Coba menurut lo kasih 3 atau 5 tips deh untuk belajar sebagai kalau mau jadi audio engineer. 3 sampai 5 tips. Pertama. Kalau pertama menurut gua banyak banget sih sebenarnya. 3 sampai 5 tips aja. Cuma kalau yang pertama itu Tuhan yang Maha Esa. Gue bingung soalnya barusan dia nunjuk itu apaan maksud gue. Oh, ke sana. Oh ya, suruh lihat ke sana. Kalau yang pertama banget menurut gue sih lebih ke banyakin cari source yang menurut kalian source di YouTube itu banyak banget, benar-benar banyak banget. Jadi mau zaman sekarang ya. Iya, zaman sekarang gitu loh. Mau dari YouTube, mau dari yang menurut gua rada rancu itu adalah ketika gua mendengar atau melihat dari Instagram atau TikTok. Itu kan banyak banget influencernya kan, yang maksudnya dia berbicara tentang audio gitu loh. Itu dari sisi pendapat dia. Kita dengerin nggak apa-apa, tapi kita harus punya mindset sendiri bahwa gue pengen belajar audionya seperti ini. Jadi jangan semua langsung diterima gitu loh. Karena kalau semua langsung diterima, jadinya orang belajar nyaring ya. Iya, belajar ya udah gue pokoknya tinggal naikin fader gitu aja kan, nyetel gain gitu kan. Nah, satu, coba benar-benar belajar dari orang yang memang udah dikenal di audio. Oke, berarti belajarlah dari orang yang sudah dikenal di audio. Ya, jadi misalnya kalau di YouTube itu memang ada beberapa ini boleh nyebut merek nggak sih? Boleh. Jadi
Kalau dari gue sendiri, gue banyak belajar sebenarnya dari orang luar. Oke. Entah itu dari Chris Lord atau misalnya Tony Maserati atau misalnya lagi Andrew Shapes. Gue suka sekali sama Andrew Shapes, konsepnya dia. Terus kedua, jangan itu tadi yang pertama ya. Walaupun memang bisa dibilang yang pertama tadi ini agak susah karena pakai bahasa Inggris kan ya. Betul. Gitu, tapi gua sendiri untuk dibilang ngerti bahasa Inggris banget juga enggak gitu loh. Tapi mau nggak mau kalau misalnya kita emang suka sama audio, ya gimana pun ya coba kejar gitu loh. Apalagi audio emang audio yang masuk di Indonesia ini kan rata-rata, bukan rata-rata, sebagian besar malah emang hampir sebagian besar barang luar gitu barang loh. luar, Barang betul. luar. Berarti tadi yang pertama adalah carilah atau source yang memang terpercaya lah ya, karena memang itu kan bisa menginfluence kita. Betul. Jadi apanya kita nanti tergantung dari source yang kita dengar. Betul. Nah, yang tips yang kedua ini sebenarnya lebih ke belajar konsep. Okay. Jadi jangan langsung misalnya ngelihat orang pakai mixer digital ya. Gitu loh. Kadang-kadang nggak apa-apa kita mau belajar dari mixer digital, is okay gitu loh. Tapi kenapa dari digital dulu kita harus tahu konsepnya dulu. Gitu loh. Banyak orang yang Mas ajarin gua audio dong. Begitu gua ngajarin mereka, mohon maaf gitu kan, gain nggak tahu itu apa, bedanya gain apa sama volume fader itu apa, kayak gitu. Yang kedua, belajarlah basic lebih dulu. Ya, basic konsepnya dulu gitu. Sebelum lanjut ke tahap yang lebih advance lagi. Ya, jadi misalnya kalau kita ngomongin contoh aja ya. Contoh aja misalnya kayak kenapa sih speaker yang ukuran 12 inci sama yang 15 inci suaranya bisa berbeda? Iya. Itu kita masih balik lagi ke konsep. Iya. Terus kayak misalnya nggak EQ, setiap orang punya suara timbre karakter yang beda. Betul, karakter yang berbeda. Gitu. Jadi frekuensi parsial sama frekuensi even harmonik mereka harus tahu dulu gitu. Terus kayak misalnya kompresor banyak. Nah ini yang sebenarnya gue pengen sampein ke teman-teman juga sih. Kompresor itu ada benernya. Gunanya adalah kita membesarkan suara yang kecil, mengecilkan suara yang terlalu besar dan membesarkan suara yang kecil, tapi nggak 100% benar. Gitu. Nah itu kenapa seperti itu? Nah monggo deh, itu bisa dicek ke resource gitu loh. Jadi konsep-konsep seperti ini yang ngeblur di sosial media atau yang kayak gimana, itu yang jadi bikin orang kayak ternyata belajar audio tuh gampang ya. Yang pernah kejadian langsung sama cewek gua juga orang yang tahu di bidang ada di bidang yang sama lah ya. Ya ada yang di bidang sama. Dia pernah bisa dibilang nggak bisa dibilang berantem, tapi dia debat sama orang di komen YouTube gitu loh. Ada orang di komen YouTube, apa sih susahnya jadi orang audio engineer, lu tinggal naruh speaker, masang, nyala, udah mati. Gitu. Dia nggak mau nge-counter gimana banget, akhirnya dia bilang ya. Gile. Gitu doang. Apa sih susahnya, badut aja juga bisa gitu, digituin gitu loh. Iya. Mungkin kayak gini-gini orang mungkin gimana ya? Ini kayaknya mungkin orang yang ngomong kayak gitu bisa jadi malah orang yang nggak bisa pegang audio bisa jadi loh. Bisa jadi. Cuma emang nyari orang memancing kebencian orang. Ya gitu. Jadi itu yang bikin rancu di dunia lapangannya gitu. Jadi gue sendiri suka diprotes, bukan suka diprotes. Jadi kadang-kadang ada beberapa penyanyi yang tiba-tiba mereka datang ke kafe atau ke bar. Mereka bawa mohon maaf, mikrofon yang harganya 9 sampai 15 juta gitu loh. Dengan kondisi ruangan yang kecil, sound system yang mohon maaf nggak terlalu mendukung, dan kondisi bar atau kafe itu kan banyak orang mabok. Jadi potensi mikrofon dibanting gitu. Waduh. Dengan harga 9 sampai 15 9 sampai 15 juta kalau dibanting ram pengok sih. Nah, tiba-tiba pas balik gitu, kok suaranya berubah gitu. Nah, itu kan jadi kasihan ya kita juga gitu loh. Jadi kadang-kadang banyak orang yang mereka pengen tampil gitu, tapi lihatlah situasi, lihatlah kondisi gitu. Jadi jangan semua dipukul rata, karena belum tentu tamu itu paham tentang apa yang lo pegang. Iya. Gitu loh.
Oke, tadi yang pertama adalah belajarlah dari resource yang benar. Ya. Yang kedua adalah belajar dari konsep apa-apa dari basicnya dulu. Dari basicnya dulu. Yang ketiga, kalau gua ngasih tips yang ketiga, sering-sering keluar terus ngobrol sama cari network lah. Oke, network. Karena emang ya tapi itu memang perlu sih, karena kan audio ini kan sebetulnya kan tergantung kuping siapa yang denger. Betul. Karena kan itu kan customize ya. Betul. Yang lu bilang bagus belum tentu gue bilang bagus. Betul. Yang gue bilang bagus belum tentu orang lain dengernya bagus. Selera gitu. Balik lagi. Tapi zaman sekarang memang nggak bisa bohong gitu loh. Kalau memang ada sampai detik ini juga banyak gitu orang yang nyeting sound system, ya orang denger kayak wah keren banget ya. Nah yang kayak gini-gini emang kita perlu banget ngobrol sama orang. Betul. Supaya memang dari point of view orang-orang lain juga kita tahu tuh. Betul. Yang pasti yang ketiga ini network itu juga berhubungan sama jadi ada beberapa gue punya mahasiswa dulu pas gue ngajar di kampus, mereka selalu nanya kayak Mas boleh kenalin ke sini nggak? Tapi mereka biasanya cuma terkonsep ke satu produk. Jadi misalnya produk mixer gitu loh. Jadi mereka, Mas mixer merek A, merek B, merek C, merek D, mana sih yang paling bagus? Aduh males tuh. Gue males banget kalau ditanya kayak gitu. Gue balik lagi, gue tanya sama dia, lu kebutuhannya seperti apa gitu? Benar, setuju. Karena nggak mungkin kita pakai mixer, contohnya pakai mixer analog yang cuma isi 8 channel tapi buat megang konsernya DWP atau Java Jazz kan nggak mungkin. Ya kan, itu. Nah, jadi balik lagi ke kebutuhan. Lu mau nggak mau lu harus belajar semua mixer ini. Ya. Ini kita baru ngomongin satu field mixer. Iya. Kita harus ngobrolin juga tentang namanya mikrofon. Nah, banyak anak-anak zaman sekarang yang ketika mereka udah dikasih tahu seperti itu, udah nyerah duluan. Iya. Gitu loh. Capek ngerasanya kayak udah banyak. Ternyata banyak ya gue pelajarin repot ya. Gitu. Belum lagi kayak misalnya tiba-tiba oke, kita udah pelajarin mikrofon, kita udah pelajarin mixer, udah pelajarin yang paling penting speaker. nih. Sepele nggak pernah dilihat orang ini nih tapi kabel ini nih jadi PR banget ya, gitu. Karena ini kan kalau di audio ini urat nadi lah ya dibilang. Urat nadi, betul. Ini kalau ibaratkan ini adalah manusia, ini yang menghubungkan dari satu organ ke organ lain didistribusi ke organ lainnya. Betul. Ya ini kadang-kadang orang mikir 100.000 aja lah, cari yang 10 meter atau cari yang berapa? Carilah yang AWG yang kabelnya tipis gitu kan. Udahlah biar enak. Terus nariknya, nah ini gue pernah ngalamin kejadian juga pas gue jalan rental. Jadi ada orang yang nanya gitu kan. Sebentar, lu punya cerita soal kabel? Iya. Oke, nanti itu ada sesi. Gue punya, siap. Gue punya satu sesi. Oke, jadi tadi 3 tips dari lu kalau misalkan untuk orang yang memang mau belajar audio atau sedang belajar menjadi seorang audio engineer. Tadi kembali lagi gue ingetin, satu, source belajarnya harus benar. Yang kedua, back to konsep atau basic. Karena memang serumit apapun yang lu pelajari, semuanya akan back to basic lagi. Betul. Jadi kalau dasarnya udah benar, udah pasti ke depannya harusnya lebih benar ya. Ya. Lalu yang ketiga tadi adalah koneksi. Ya, karena networking ini penting banget, sangat penting. Sangat penting. Selain lu tahu point of view orang, percuma lu jago tapi lu juga nggak dikenal gitu loh. Ya. Itu kan sama aja bohong. Betul. Jadi sebenarnya yang gue pengen emphasizing aja sih, pengen ngasih tekanan aja di yang part ketiga, networking itu sebenarnya juga kita jangan pernah terlalu percaya sama confident sama diri kita jadi cuma dengerin orang lain. Orang lain ngasih masukan nih buat kita, kritik apa segala macam, terus kita enggak, konteks gue paling benar. Gila sih, idealis tuh. Nah, kalau gue tipenya ketika orang ngasih tahu apa, gue selalu coba dulu. Mau itu gagal, mau itu gimana, tapi at least gue belajar dari orang ini bahwa sistem lo salah gitu, atau cara lo kurang tepat. Misalnya seperti itu gitu. Gue masukin ini di tips keempat, harus coba mendengar kritik orang ya. Karena memang itu sangat ini ya, sangat apa ya, karena kan kaca kita kalau mau ngeliat diri kita tuh kaca di orang lain gitu loh. Ya, gue banyak belajar banget dari tempat di kantor gue lama. Gue dulu kena teguran banyak banget. Terus gue belajar lebih banyak belajarnya itu sebenarnya lebih ke arah kayak
gue bikin kesalahan, gitu loh. Dan kadang-kadang dulu ya namanya mungkin masih seumuran muda gitu ya, jadi egonya tuh masih tinggi gitu. Parah. Jadi kayak nggak ada gue. Enggak, pokoknya sistem gue yang paling benar gitu loh. Nah, lah pokoknya. Akhirnya sampai satu titik di mana gue ngerasa bahwa gue nggak bisa kayak gini terus nih, gitu loh. Jadi akhirnya gue mulai belajar yang namanya, mau itu orang yang lebih muda dari gue, Mas kalau misalnya kayak gini gimana? Nggak apa-apa, ayo kita coba. Tapi memang bener, terlepas dari kritik atau sarannya bener atau enggak, yang penting nerima dulu. Terlepas kalau ya ternyata setelah lu buktiin enggak ini, ya udah, nggak usah diapa-apain orangnya, namanya juga orang ngeritik, itu aja. Yang penting lu udah coba, orang udah kan. Positifnya adalah orang ngomong kayak gitu kita jadi ngecek lagi nih, bener emang iya ya kayak gitu. Akhirnya mau ngomong kan ngecek lagi kan. Kita nge-cross check ke diri kita juga. Aman. Ternyata benar, ternyata kurang tepat, ternyata nggak sesuai style-nya gue. Sesimpel itu kok gitu. Jadi belum tentu itu semuanya jelek gitu. Oke, teman-teman Promedian semua, tadi cerita dari Mas Erisko, masa lalu sebelum dia masa lalu. Ini adalah cerita apa? Oh iya, pengalaman. Tadi ada cerita dari gimana dia sebelum waktu masih belajar soundman, sebelum jadi seorang yang mungkin dipakai sekarang di mana-mana, dan dia juga sekarang megang salah satu bar dan bahkan memanajeri ada beberapa band juga yang memang di bawahnya Mas Erisko sekarang. Nah, setelah ini gue bakal ada satu sesi, Mas. Yes. Namanya adalah mystery item. Ini dari kemarin gua tanya ini. Acara apaan ini? Mystery item ini gua bakal ngasih lu satu barang. Beberapa barang lah. Gue cuma pengen lu sebutin ada cerita apa di balik ini, atau lu punya pengalaman buruk atau baik apa bersama benda ini. Yang paling berkesan ya. Berkesan itu mau itu nyebelinnya, mau itu bagusnya, mau itu pengalamannya. Aduh, dulu gara-gara mic condenser ini gue ketemu cewek gue. Siap. Contohnya gitu. Ya. Jadi ini kita bakal masuk ke apa nih namanya? Misteri. Kita bakal masuk item. Ke sesi kedua retreat lu. Kita bakal masuk ke mystery item.